Maya dan empat temannya, Dinda, Juna, Arif, dan Tio, adalah sekelompok mahasiswa antropologi yang tengah melakukan penelitian tentang mitos-mitos lokal. Mereka datang ke sebuah desa terpencil di kaki pegunungan, yang terkenal dengan cerita-cerita misterius yang kerap beredar di kalangan penduduk setempat. Salah satu mitos yang paling sering dibicarakan adalah tentang Jembatan Merah, sebuah jembatan tua yang melintasi sebuah sungai kecil di ujung desa. Jembatan itu, menurut legenda, menyimpan sejarah kelam yang sudah turun-temurun diceritakan oleh para orang tua. Konon, siapapun yang melintas di jembatan pada malam hari akan mengalami gangguan makhluk gaib. Beberapa orang bahkan mengaku melihat penampakan atau mendengar suara-suara aneh, sementara yang lain menghilang begitu saja tanpa jejak. Menurut cerita, jembatan itu adalah tempat tragis yang menjadi saksi pembunuhan, pengkhianatan, dan kehilangan nyawa secara misterius. Banyak yang percaya bahwa arwah-arwah yang tak tenang menghuni tempat itu, menunggu korban berikutnya. Penasaran dengan cerita itu, Maya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Kita harus pergi ke sana malam ini, kata Maya, tegas. Jika ada sesuatu di sana, kita harus menemukannya. Itu bagian dari penelitian kita. Teman-temannya yang awalnya ragu, akhirnya setuju untuk ikut. Mereka sudah mempersiapkan alat rekaman, kamera, dan catatan lapangan untuk mendokumentasikan perjalanan mereka. Sambil mendengarkan cerita warga desa, mereka mulai menggali lebih dalam tentang sejarah jembatan itu. Konon, pada masa penjajahan, jembatan itu menjadi tempat pertemuan antara para pejuang dan tentara kolonial. Namun, di balik kisah itu, ada sebuah tragedi yang menyelimuti. Pada satu malam yang kelam, seorang wanita muda bernama Sulastri, yang dicintai seorang pria bernama Gatot, dibunuh di jembatan tersebut setelah ditemukan bahwa Gatot mengkhianatinya. Hatinya hancur, dan dalam kemarahan, Gatot mendorong Sulastri ke dalam sungai. Sejak saat itu, banyak orang yang meninggal dengan cara yang tak wajar setelah melintasi jembatan, dan mereka percaya bahwa arwah Sulastri dan para korban lainnya masih terperangkap di sana. Malam pun tiba, dan kelompok mahasiswa itu tiba di Jembatan Merah. Suasana malam itu terasa aneh. Udara terasa dingin, meskipun itu bukan musim hujan. Mereka berjalan menuju jembatan, yang kini tampak lebih menyeramkan dengan cahaya bulan yang hanya sedikit menerangi jalan. Cat merah pada jembatan itu tampak pudar, dan suara aliran sungai terdengar bergemuruh di bawahnya. Ini aneh, terasa berbeda dari yang lain, kata Arif, yang mulai merasakan ketegangan. Maya mengangguk, kita harus hati-hati, jangan sampai terpengaruh. Mereka mulai menyelidiki jembatan dan sekitarnya, mencatat setiap detail yang mereka temui. Tio, yang memegang kamera, tiba-tiba melangkah lebih jauh ke ujung jembatan. Lihat ini, teriaknya, ada sesuatu yang aneh di bawah sini. Maya dan yang lain bergegas mendekat, dan mereka melihat sebuah batu besar yang setengah terkubur di tanah, dengan ukiran samar yang tampaknya sudah sangat lama. Ketika Tio mencoba menyentuhnya, tiba-tiba angin kencang bertiup, dan suara bisikan halus terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin keras, dan mereka mendengar sesuatu seperti jeritan dalam angin. Juna, kamu dengar itu? Tanya Dinda dengan suara gemetar. Juna mengangguk, wajahnya pucat. Suara itu, seperti suara wanita. Tiba-tiba, cahaya kamera Tio berkedip, dan di layar muncul bayangan samar seorang wanita berpakaian putih, berdiri di tepi jembatan. Mereka semua terpaku. Bayangan itu terlihat jelas, wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah menetes dari bibirnya. Hantu itu menatap mereka dengan tatapan penuh amarah. Ini dia, arwah Sulastri, seru Maya. Dengan panik, mereka berlari menjauh, tetapi semakin cepat mereka berlari, semakin keras suara-suara aneh itu terdengar. Jeritan seorang wanita yang memilukan menggema di sekitar mereka. Tio yang berada paling belakang tiba-tiba terjatuh. Begitu dia mencoba bangkit, sebuah tangan dingin menyentuh bahunya, menariknya dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Tio berteriak, tetapi suaranya seolah tenggelam dalam desiran angin. Maya,
Dinda dan Arif segera berlari kembali ke arah Tio, tetapi yang mereka temui hanyalah tubuh Tio yang tergeletak, dengan mata yang terbelalak dan tubuh kaku. Mereka menarik Tio, yang sudah kehilangan kesadaran, dan berlari sekuat tenaga menuju desa. Saat mereka kembali ke desa, napas mereka terengah-engah. Maya menoleh ke belakang, dan di kejauhan, mereka melihat bayangan samar yang bergerak di atas jembatan. Arwah Sulastri belum juga pergi. Malam itu, mereka semua menyadari bahwa kekuatan jahat yang menghuni jembatan merah tak hanya mengancam keselamatan mereka, tetapi juga mengungkap kebenaran kelam yang telah lama terkubur. Maya dan teman-temannya memutuskan untuk meninggalkan desa itu. Namun, meski mereka pergi, bayangan jembatan merah dan arwah yang terperangkap di dalamnya akan selalu menghantui mereka. Jembatan itu, dengan sejarah kelamnya, tetap menjadi tempat yang berbahaya bagi siapa saja yang berani mengungkap rahasianya. Dan sampai kini, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kegelapan malam di Jembatan Merah.